Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini ada 3 item atau 3 sub materi yang akan kita sama-sama pelajari, ya. Yaitu kaitannya akad bersyarat. Kemudian yang kedua terkait dengan syarat sah nikah. Kemudian yang ketiga adalah wanita yang haram dinikahi atau yang kita kenal dengan istilah mahram, ya. Nah, masuk poin selanjutnya. Ini sudah saya sampaikan tadi kaitannya dengan mahram, ya. Ya, tadi kan syarat sah menikah ini diantaranya adalah menikah dengan wanita yang bisa dinikahi atau bukan mahram. Nah, mahram ini di dalam fikih ada 2. Nanti pembahasannya ada 2. Ada mahram mu'abbad, ya. Mahram mu'abbad itu berarti mahramnya abadi, permanen. Sampai kapanpun seorang laki-laki tidak bisa menikahi perempuan tersebut. Ini adalah mahram mu'abbad. Atau misalkan seorang perempuan walaupun begitu cintanya terhadap seorang laki-laki, maka selamanya tidak bisa menikah dengan laki-laki tersebut karena masuk kategori mahram mu'abbad. Jadi mahram abadi, mahram permanen. Yang kedua ada yang namanya mahram mu'aqqad. Mu'aqqad itu berarti sementara. Jadi ketika hari ini tidak bisa, tapi di kemudian hari bisa saja bisa. Ketika hal ataupun sesuatu yang menghalanginya hari ini di kemudian hari tidak ada. Jadi sementara. Itu. Nah, di antara mahram yang abadi ini nanti akan saya jelaskan. Mahram mu'abbad ini karena mahram nasab, garis keturunan. Yang kedua karena mahram pernikahan atau besanan, ya, perbesanan. Atau yang ketiga adalah mahram persusuan. Ya, mahram persusuan. Nanti akan saya bahas. Nah, kita ke istilah dulu, ya. Jadi yang betul itu istilahnya mahram, ya, bukan muhrim. Ya. Cuman kalau di kita kan karena sudah kadung ya seperti itu, ya, karena dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia ya kadang jadi salah kaprah gitu artinya. Ya, yang benar itu adalah mahram. Kalau bukan muhrim itu salah. Karena kalau muhrim itu artinya orang yang umroh atau orang yang sedang melakukan ihram. Umroh, bukan muhrim. Berarti iyalah saya kan bukan muhrim, saya kan tidak sedang dalam kondisi ihram atau saya kan tidak sedang melakukan umroh, benar? Ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah yang benar adalah mahram. Ya. Karena kalau muhrim itu orang yang sedang umroh. Nah, yang sudah kita ketahui, nanti ketentuan mahram ini tidak boleh menikah dengan mahram, ya kan? Ini kaitannya. Atau misalkan nanti kaitannya kalau misalkan salaman. Kalau mazhab Imam Syafi'i kan nggak boleh, batal, ya, salaman dengan bukan mahram. Jangankan dengan bukan mahram, dengan mahram saja kalau mazhab Imam Syafi'i ini membatalkan wudu. Ya, misalkan saya wudu, ya, mau sholat, kemudian bersentuhan dengan istri saya, itu mazhab Imam Syafi'i batal wudunya. Kalau mazhab Imam Syafi'i, ya, gitu. Mahram boleh menjadi wali pernikahan. Tadi, ya, mahram itu berarti bapak, kakak yang laki-laki gitu, ya. Baik itu kakak ataupun adik kan boleh jadi wali pernikahan. Atau wanita tidak boleh bepergian safar kecuali dengan mahramnya. Gitu. Kalau misalkan ada seorang perempuan mau umroh yang belum menikah, itu kan harus ada syarat, kartu mahram namanya. Disyaratkan gitu, ya. Jadi nggak bisa
seorang gadis pergi umroh tanpa kartu mahram, itu nggak bisa. Harus ada kartu mahram namanya. Karena bepergian harus dengan mahramnya. Atau tidak boleh memperlihatkan aurat. Memperlihatkan aurat itu berarti kalau perempuan kan aurat, para ulama sepakat yaitu muka dan telapak tangan. Nah ini yang hanya boleh terlihat. Tapi kalau oleh mahram ya boleh. Gitu. Tidak boleh menampakkan perhiasan auratnya kecuali kepada mahramnya. Terus apalagi khalwat yang berdua-duaan kecuali bersama mahramnya, nggak boleh ya. Kemudian berjabat tangan, tadi ya berjabat tangan kecuali dengan mahramnya. Kalau pendapatnya atau mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik beda lagi. Imam Malik diperbolehkan berjabat tangan asalkan tanpa syahwat. Itu Imam Malik. Gitu ya. Nah, misalkan salamannya dengan nenek-nenek gitu ya, usia 90 tahun gitu ya, usia 100 tahun, ya itu udah pasti tidak ada syahwat ya. Tapi kalau misalkan salamannya dengan, misalkan ada seorang laki-laki salamannya dengan perempuan berusia 19 tahun, 17 tahun gitu ya, ya laki-laki normal tidak mungkin tidak ada syahwat, tapi di situ ada syahwat. Itu intinya pendapat di dalam fikih. Ya. Baik. Nah, kita masuk ke satu-satu ya. Siapa saja sih yang dimaksud di dalam Al-Quran mahram karena nasab? Ya. Ini sebenarnya pembahasannya panjang, cuman saya buat simple dalam bentuk kotak-kotak seperti ini bagan. Ini saya ibaratkannya saya. Kalau saya berarti laki-laki ya. Berarti nanti kalau yang hadir di sini perempuan. Ya. Nanti mahram saya siapa? Gitu. Di dalam Islam mahram karena nasab itu ada 7. Ada 7 ya. Mahram karena nasab ada 7. Ini berdasarkan Al-Quran surat An-Nisa ayat 23 atau surat An-Nur ayat 31. Pertama, ibu atau bapak saya berarti, kalau saya berarti kan ke ibu. Saya kan laki-laki, ibu, mahram. Kemudian ke atasnya nenek, gitu ya. Ke bawah saya berarti anak. Ke bawahnya lagi berarti cucu. Ya. Terus ke samping. Samping itu berarti kan saudara saya. Saudara itu berarti kakak atau adik. Ya. Baik itu kakak atau adik seibu seayah ataupun beda ibu. Beda ibu atau misalkan beda ayah. Kalau beda ayah beda ibu ya bukan ya. Dari mana nyambungnya gitu kalau beda ibu beda ayah? Harus salah satunya kan, harus salah satunya. Gitu kan? Jadi ke atas ibu, kakek, nenek ke atas. Kalau misalkan masih ada apa di atasnya kakek itu? Uyut ya, berarti terus ke luhur gitu kalau masih ada. Ke bawah juga sama, anak, cucu, ke bawahnya lagi berarti apa? Di bawah cucu. Cicit ya ke bawah. Kalau ke samping berarti saudara kita. Terus nah, anak keponakan, berarti keponakan itu anak paman atau bibi, keponakan. Ya. Jadi paman, bibi itu ke samping. Ke sampingnya lagi adalah keponakan. Nah, ini yang dimaksud dengan mahram berdasarkan nasab. Bisa dipahami ya gambar ini ya? Ya. Jadi mudah. Ke atas berarti ibu, nenek. Kalau saya laki-laki ya, berarti kalau perempuan kan berarti ke atasnya ayah, kakek, ke atasnya lagi. Kalau ke bawah berarti anak, cucu, cicit. Ke samping berarti ada saudara atau paman atau bibi. Kemudian anak paman atau anak bibi. Keponakan berarti ya. Anak paman atau anak bibi itu kan berarti keponakan. Gitu ya. Nah, ini yang disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 23. Mahram berdasarkan nasab. Berarti kita tidak boleh menikah dengan kategori ini ya, 7 kategori ini. Walaupun saking cintanya kita gitu ya.
ganteng gitu ya. Saya punya misalkan seorang perempuan punya keponakan laki-laki kasep gitu, bogoh gitu. Nggak bisa selamanya, nggak bisa menikah. Nggak bisa menikah selamanya. Karena ini mahram mu'abbad, abadi. Tidak bisa. Gitu. Nah, termasuk tadi kalau kaitannya salaman ya. Misalkan salaman ya, kalau dengan yang ini nggak apa-apa karena ini mahram kita. Gitu. Kaitannya dengan salaman, ya ini adalah mahram kita. Keponakan itu masuk mahram kita. Nah, ini bahasa Al-Qur'annya. Al-ummahat berarti tadi ya. Al-ummahat itu ke atas. Nenek, ibu, nenek ke atas. Al-banat itu berarti anak. Ya, anak, kemudian ke bawah cucu. Gitu ya. Kemudian al-akhwat itu berarti saudara. Saudara perempuan ya. Al-akhwat. Kalau al-amat, ammah ini berarti kan bibi tapi dari bapak bibinya. Kalau ammah. Kalau kholah ini bibi tapi dari ibu. Kalau ammah itu bibi dari pihak bapak, kalau kholah ini bibi dari pihak ibu. Kemudian ke bawahnya banatul berarti keponakan dari paman kita yang laki-laki. Ya, kalau banatul berarti keponakan dari pihak atau bibi kita, ya. Seperti itu. Ini penjelasannya saja ya. Ini anak perempuan dari saudara perempuan ya. Jadi dari perempuan. Banatul ya. Lebih mudah mana menangkapnya? Yang ini atau yang bagan tadi? Yang bagan ya, kebayang. Lebih mudah. Baik. Selanjutnya besan. Ya. Al-musahharah. Bahasa fikihnya al-musahharah. Jadi nasab karena besan, pernikahan. Nah, misalkan nih saya, berarti saya ini mahram kepada ibu istri saya, ibu mertua berarti kan? Ya. Berarti kalau perempuan kepada bapak mertua itu mahram. Itu ke atas. Kemudian kalau ke bawah anak tiri. Anak tiri itu berarti kalau misalkan ada seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang sudah punya anak. Ya, anaknya perempuan. Berarti itu anak tiri, itu menjadi mahramnya karena menikah. Dia menikah dengan perempuan tersebut sudah punya anak perempuan, berarti itu menjadi mahramnya. Walaupun anak tersebut hasil dari pernikahan sebelumnya. Ya. Ini ya, ini yang dimaksud dengan anak tiri. Tetapi di sini ada syarat. Kalau laki-laki tersebut ya, setelah menikah dengan perempuan yang sudah mempunyai anak perempuan tersebut melakukan hubungan suami istri, itu baru menjadi mahram. Tapi kalau belum melakukan hubungan suami istri kemudian cerai lagi, berarti anaknya tersebut juga bukan mahramnya. Jadi syaratnya tidak hanya akad saja, tapi harus melakukan hubungan suami istri dulu. Tapi kalau dengan yang tadi mertua, setelah akad nikah walaupun belum hubungan suami istri itu tetap menjadi mahram. Itu bedanya. Kemudian menantu. Ya, menantu itu berarti kalau saya misalkan anak saya laki-laki kemudian menikah ya, berarti istri anak kita itu adalah menantu, itu menjadi mahram. Karena di dalam Islam misalkan nih menantu, mertua dulu ya, mertua itu sama posisinya seperti orang tua kita, itu dalam Islam. Jadi berbuat baik kepada orang tua kita ataupun kepada orang tua istri kita atau orang tua suami kita itu posisinya sama dalam Islam. Begitu ya. Begitupun nanti kepada menantu itu posisinya seperti anak kita. Ya, istri anak kita atau suami anak kita itu posisinya seperti anak kita, menantu. Makanya itu menjadi mahram.
Dan yang keempat, ini kan ada 4, ayah tiri atau ibu tiri. Ya, misalkan bapak kita menikah lagi, tapi sama ini juga menjadi kita yang menikah lagi tersebut sudah melakukan hubungan suami istri, maka itu menjadi mahram. Kalau belum, tidak, artinya kalau belum menjadi boleh menikah gitu ya, karena belum menjadi mahram. Tapi kalau sudah melakukan hubungan suami istri itu menjadi mahram. Ya, ini yang sebab pernikahan atau perbesanan bisa dipahami ya. Ya, nah ini juga kaitannya nanti ketika kita berinteraksi. Ya, dengan keempat kategori ini berarti ini di dalam Islam yang disebutkan dalam surat An-Nisa sama ayat 23 juga ini menjadi mahram sebab perbesanan atau pernikahan. Yang terakhir, ya ini penjelasannya ya. Saya lewat al-musahharah, perbesanan itu. Nah, yang terakhir ini adalah perbesanan mahram karena sepersusuan. Ya. Intinya ya, di dalam Islam sepersusuan itu dianggap hampir sama dengan hubungan darah, hubungan keturunan, nasab. Ya, itu di dalam Islam seperti itu. Jadi sepersusuan dianggap itu menjadi kayak gitu, nasab. Jadi sepersusuan ini ada 7. Yang pertama ibu susu ya, ibu yang menyusui itu berarti menjadi mahramnya. Jadi ada seorang bayi menyusui kepada seorang ibu, ya, berarti itu menjadi mahram. Ibu sepersusuan. Ya, ke bawah. Ibunya tersebut kan punya anak, berarti anaknya sepersusuan. Ya kan? Kemudian punya saudara, berarti saudara sepersusuan. Jadi bukan dengan yang hanya sepersusuan aja. Ke bawahnya itu cucu, berarti ya cucu dari anak ibu sepersusuan. Jadi yang sepersusuan itu menyebutnya menjadi kayak seperti keponakan. Ya, jadi menyebutnya seperti keponakan. Jadi kayak seperti jadi paman gitu ya, ke keponakan, ke cucu gitu ya, ke cucu ibu sepersusuannya. Ngerti ya? Pak Belit, hah? Paham ya? Ini biar kelihatan ininya gambarnya. Atau ke saudara ibu sepersusuan, termasuk ke atas nenek. Ya. Jadi ibu dari ibu sepersusuannya ataupun ibu dari suaminya. Makanya 2 tuh neneknya di atasnya itu. 2. Kebayangkan ya gambarnya? Jadi ke bawah, ke samping, ke atas. Nah, ini yang dimaksud dengan sepersusuan. Ya, jadi sepersusuan itu hampir mirip dengan mahram yang pertama tadi berdasarkan nasab. Ke samping saudara, paman bibi, ke bawah cucu, ke atas nenek. Hampir sama. Dan sama juga 7 kan tadi ya, 7. Yang nasab itu 7, yang sepersusuan juga sama 7. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Karena saya juga bacanya ini berulang-ulang dan pembahasannya ini dalam fikih panjang ya, cuman saya ringkas. Ya. Panjang banget ini pembahasannya dalam fikih. Nah, kemudian yang suka menjadi pertanyaan juga kadar menyusuinya seperti apa? Nah, ngenyol sekali langsung menjadi mahram sepersusuan gitu. Atau seperti apa? Ya, secara umum ya dibahas dalam fikih, yang penting nyusu anak tersebut. Yang tadinya nangis jadi repeh, tidak menangis, berarti itu sudah masuk saudara sepersusuan. Itu kaidah umumnya. Ya, kaidah umumnya. Misalkan anaknya nangis, ya ibunya sedang dioperasi, ya kemudian disusuin oleh tetangganya gitu ya. Karena kan nangis kan, kasihan ibunya misalkan lagi di rumah sakit, anaknya nangis.
Kumaha carana supaya repeh? Genyolkeun we ke tetangga. Gitu ya. Repeh, yang tadinya nangis tidak nangis. Berarti dianggap wareg, kenyang. Berarti itu sudah masuk mahram sepersusuan. Ya. Itu kaidah umumnya. Walaupun di dalam fikih ada hadis Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan la tuharrimu al-masattu wala al-massatan. Ya, tidaklah membuat mahram 1 atau 2 kali isapan nyusu. Sehingga para ulama berbeda pendapat menyimpulkan dari hadis ini. Pendapat yang pertama, walaupun ngagenyol 1 kali masuk mahram. Pendapat yang kedua Imam Syafi'i, kalau Imam Syafi'i mensyaratkan 5 kali baru disebut kategori dia sudah mahram sepersusuan. 5 kali secara terpisah. Pagi-pagi ngagenyol, siang ngagenyol, malam ngagenyol, besoknya. Pokoknya 5 kali secara terpisah. Ya. Kalau Imam Ahmad langsung melihat teks dari hadis tersebut. Kalau teks hadis tersebut kalau hanya 1 kali, 2 kali tidak masuk mahram. Tapi kalau sudah lebih dari 2 kali berarti 3 kali sudah masuk mahram. Nah, kalau ada 3 pendapat seperti ini mau yang mana milihnya? Ya. Kalau ada 3 pendapat seperti ini sifatnya sebenarnya pilihan. Sifatnya pilihan, satu sama lain argumentasinya kuat. Ya. Walaupun secara kaidah umumnya yang ketika menyusu walaupun 1 kali tetapi dianggap anaknya yang tadinya nangis kemudian tidak nangis, berarti kan dianggap kenyang, berarti sudah dianggap sepersusuan. Yang menjadi mahram mu'abbad. Jadi mahram selamanya tidak bisa menikah dengan mahram 3 kategori ini, baik itu karena nasab atau karena pernikahan atau perbesanan ataupun karena persusuan yang ketiga. Nah, yang terakhir mahram sementara, mu'aqqad. Mahram sementara ini ada banyak ya, ada 15. Yang pertama adalah tidak boleh menikahi adik, kakak, ipar sekaligus. Ya, misalkan siapa? Sahabat Utsman bin Affan pertama menikahi anak Nabi bernama Ruqayyah. Ya, kemudian Ruqayyah meninggal, kemudian menikahi saudaranya yaitu Ummu Kulsum. Nah, itu boleh. Tapi kalau misalkan Utsman menikahi Ruqayyah dan Ummu Kulsum secara sekaligus ya nggak boleh karena itu adik kakak. Artinya itu mahram mu'aqqad. Ya. Jadi menikahi salah satunya boleh. Tapi menikahi dua-duanya tidak boleh. Atau istri orang lain ya sudah jelas, atau di masa idah ya harus selesai dulu masa idahnya. Talak 3 tadi ya. Sudah ya tidak boleh, atau yang sedang ihram tidak boleh. Kalau selesai ihramnya boleh. Berarti kan hanya ketika sedang ihram saja, ketika melaksanakan umroh. Tapi selesai ihram boleh. Wanita menikahi wanita budak padahal dia mampu menikah dengan wanita yang merdeka. Nah, ini sementara yang mahram mu'aqqad. Terus dengan tukang zina, pelacur, li'an ini wanita yang dituduh berzina, wanita musyrik. Jadi kalau misalkan wanita musyrik tidak boleh, tapi suatu saat wanita tersebut masuk Islam, berarti boleh menikahi wanita tersebut. Wanita ahli kitab atau sobi'ah, ya, sobi'ah ini adalah wanita yang tidak beragama, atau wanita majusi, atau wanita Yahudi Nasrani selain Yahudi Nasrani yang memiliki kitab suci, atau seorang muslimah menikah dengan non muslim, ini tidak boleh. Tapi ketika misalkan laki-lakinya tersebut masuk Islam, berarti menjadi boleh. Itu yang dimaksud dengan mu'aqqad, tidak selamanya. Termasuk juga laki-laki yang sudah punya istri 4 ya tidak boleh nambah lagi karena maksimal 4. Tapi ini mu'aqqad, misalkan menceraikan istrinya 1, berarti tinggal 3, masih ada kan? Nikah lagi nggak apa-apa. Yang penting posisinya 4 terus.
Tapi kalau lebih dari 4 nggak boleh. Artinya ini sifatnya muakkad. Ya, ini saya kira pembahasan kita hari ini dari mulai tadi kaitannya dengan akad bersyarat, kemudian syarat sah menikah, dan yang terakhir kaitannya dengan mahram. Mahram ada 2 tadi sudah disampaikan. Mahram yang sifatnya mu'abbad, abadi, permanen, dan mahram yang sifatnya muakkad atau sementara. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.